Sebenarnya untuk terkait dengan PDP ini kita diperiksa di gedung di Krimum, di gedung cyber lantai 5. Karena berhubung dengan kondisi gedung cyber itu sedang dalam renovasi, jadi dipindahkan oleh penyidik ke sini. Dan kebetulan bukan kita-kita aja, juga banyak yang terkait dengan pemeriksaan cyber. Izin bang, ini sebenarnya hari ini tadi ada info ke Mas Lapan itu benar nggak sih bang? Itu perluan apa sih bang? Jadi ini tahu dari mana nih? Ya ada info aja sih bang, sudah nih dari kemarin udah dari kliennya ini bang Haji mengajukan juga Pak Arif itu seperti apa bang? Oke, sebenarnya sih kita masih tahu pendaftaran di pengadilan. Kemarin ada beberapa kali maintenance di di e-court itu terjadi masalah. Itu jadi prosesnya dikembalikan dan hari ini pun tadi kita sudah lakukan pendaftaran gitu. Oke, berarti ditegaskan lagi, berarti benar nggak bang dari bang Haji itu memang mengajukan perihal waris itu ya? Wah, ini udah masuk pokok perkara nih. Ini kan baru awal aja, masih panggilan lagi, beberapa kali panggilan. Kalau itu nanti langsung aja tanya ke prinsipal gitu, karena saya pun di sini diamanakan untuk melakukan pendaftaran aja gitu, untuk permohonan penetapan. Ya. Apa aja sih bang harta yang mau diamanin sama Bang Haji gitu bang untuk ditetap supaya berkekuatan hukum tetap gitu? Udah masuk ke pokok perkara kalau misalkan harta-harta. Kan kalau penetapkan siapa saja nih, kalau dalam hukum siapa saja yang ditetapkan sebagai yang berhak mendapatkan ahli warisnya itu. Itu aja sih mungkin dari saya. Nah bang, berarti saya tegaskan sekali lagi hari ini ini ke PA Selatan untuk mendaftarkan ya bang, karena kemarin sudah ditolak. Kenapa sih bang? Karena ada maintenance di pengadilan agama, semuanya sih Mahkamah Agung ada maintenance, jadi kita melakukan pendaftaran ulang gitu. Jadi ada dokumen-dokumen yang harus diambil lagi gitu. Berarti hari ini gugatannya sudah diterima, berkasnya sudah diterima, tinggal apa bang? Tinggal panggilan aja, panggilan para pihak. Nanti tanya aja di humas, di humas ya. Oke, duluan ya. Ya. Alhamdulillah ya, Bang Caca, alhamdulillah hari ini laporan kita ke SS naik sidik ya. Alhamdulillah kita sudah naik sidik dan kebetulan kita dapat suratnya kapan? Hari Senin kita baru menerima undangan untuk tahap sidik ini, dan hari ini kita atas undangan itu kita hadir di sini untuk memberikan keterangan untuk tahap sidik gitu. Jadi terhadap laporan kita terkait untuk Sela Sokia SS terkait dengan penyebaran data pribadi yang bisa kita bilang memang memakan waktu lama dari laporan kita itu di bulan Februari. Tapi ya alhamdulillah mungkin karena penyidik juga banyak pekerjaan yang lain, tapi alhamdulillah hari ini kita sudah naik sidik. Jadi melihat perjalanan ini akhirnya sudah naik. Akhirnya, jadi satu persatu ya, karena begitu banyak para buzzer dari grup sebelah ya, yang begitu gencarnya mengatakan bahwa Doktif ini duta lapor yang laporannya nggak jalan ya. Sebenarnya Doktif ini seneng-seneng aja sih dipanggil duta lapor, memang duta lapor ya, karena ada LP nambah lagi yang kemarin pemalsuan logo halal, LP-nya di atas 20 ya. Tapi nggak apa-apa, karena jarang orang masyarakat Indonesia yang ingin melaporkan ya seperti yang Doktif lakukan ya. Mungkin ya dengan seperti ini akan memberikan efek jerak ke owner-owner skincare nakal. Nah, dan ternyata ini adalah salah satu lagi terbukti naik sidik. Jadi yang kemarin yang Suneo juga udah naik sidik, yang persekusi juga SS naik sidik, yang ini juga kembali PDP naik sidik ya, dan pasalnya lumayan mengerikan ya. Betul. Yang kalau ya ancaman hukumannya yang kita tahu itu maksimal di atas 9 tahun. Maksimal 9 tahun. Jadi ini juga pelajarannya buat kalian. Hati-hati kalau menyebarkan data orang lain. Ancamannya itu maksimal 9 tahun. Jadi persekusi sebenarnya nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan ini. Penyebaran data pribadi. Ya. Dokter, ada berapa LP sih di Polda? Dari ini Banyak. Kan lagi kalau ini kasus yang mana yang diperiksa? Yang LP yang mana? Kalau yang ini LP dari penyebaran data pribadi, PDP. NSS. Yang SS betul. Jadi hari ini khusus untuk yang LPSN saja.
hanya Betul. untuk LPSS, karena yang untuk masalah yang baru yang kemarin ya, Jandok itu juga minta dikawal itu adalah dugaan pemalsuan logo halal ya oleh brand L ya, Lentit itu yang ownernya diduga juga MH. Ya, di situ itu juga ada dugaan tindak pidana. Jadi kita nggak boleh ya masang-masang logo halal kalau sertifikat halal belum keluar. Yang Doktif pikirkan bagaimana dengan para UMKM atau pengusaha-pengusaha yang benar ya, yang mengurus sertifikat halal dengan benar. Baru mereka berani meletakkan logo halal. Ini nggak ada sertifikatnya kok tiba-tiba mak bedunduk, bahasanya gitu ya. Bisa jadi mak bedunduk nemplokin ya gitu. Dan ternyata kan memang terpantau mereka adalah satu kubu. Jadi yang satunya Suneo menempelkan stiker halal, relabeling ripe skin dengan DNA salmon di rumah saja. Ya, yang satunya nemplokin logo halal yang diduga palsu seperti itu. Ini dipanggil di gedung promoter, biasanya kan di screenshot dok. Nah, coba dijelasin. Jadi begini, sebenarnya untuk terkait dengan PDP ini kita diperiksa di gedung di Krimum, di gedung cyber lantai 5. Karena berhubung dengan kondisi gedung cyber itu sedang dalam renovasi, jadi dipindahkan oleh penyidik ke sini. Dan kebetulan bukan kita-kita aja, juga banyak yang terkait dengan pemeriksaan cyber. Gitu. Makanya dengan atas info dari tim penyidik untuk sementara dipindahkan dulu. Karena renovasi masih berlangsung, kemungkinan baru bisa dipakai tahun depan untuk gedung cyber ya, untuk lantai 5 cyber, itu aja sih. Oh, terus untuk yang kasusnya Suneo ya, perkembangannya kalian bakalan dapetin kejutan dalam waktu dekat ya. Akan kejutan dalam waktu dekat, betul nggak Bang Caca? Betul. Ya. Sidik juga. Oh sudah, kalau itu sudah naik sidik akan ada kejutan. Kalian sudah pasti tahu ya apa kejutannya ya. Ya, jadi di sini ya kan akunnya Doktif disita di Polres Jakarta Selatan atas laporan dari DRL bahwa Doktif melakukan pencemaran nama baik pada saat Doktif mengatakan bahwa dia tidak memiliki surat izin praktek di Athena Palembang. Nah, yang perlu ditekankan di sini, Doktif itu benar-benar menjadi pasien ke klinik Athena Palembang. Jadi bukan menyamar. Ya, hanya memang Doktif ke sana menggunakan wig, dan wig itu adalah memang Doktif itu kalau kemana-mana kadang-kadang suka pakai wig, ya. Meskipun rambut Doktif nggak botak, ya, dan Doktif nggak menjual serum penumbuh rambut, ya. Tapi Doktif menggunakan wig itu ya kadang-kadang menggunakan wig untuk acara occasional tertentu, gitu, ya. Jadi Doktif itu menyerahkan data pribadi Doktif ke resepsionis Athena Palembang pada saat itu. Dan di situ sekarang Doktif tanya ke kalian, hai sayang, kalau misalnya kalian ya datang ke praktek suatu dokter, kalian lihat nggak ada pelang praktek dokter? Betul nggak? Nah, pada saat Doktif ke sana nggak ada pelang saudara DRL. Ya, oke, itu satu. Pada saat Doktif masuk ke ruangannya, tidak ada surat izin praktek atas nama DRL. Pada saat Doktif menemui dokter yang praktek di situ, pada saat Doktif tanyakan, dokternya nggak bisa menjawab. Dari situlah makanya Doktif berkata bahwa DRL tidak memiliki surat izin praktek. Kenapa? Karena dalam mata hukum ya harusnya kan ada atau tidak, betul tidak? Betul. Beliau masih melakukan tindakan di Athena Palembang, ya. Jadi harusnya apa? Harusnya yang meletakkan surat izin praktek yang mudah dilihat oleh konsumen, ya. Tapi dari situ akhirnya kasusnya naik sidik yang menurut Doktif agak aneh. Apakah ini dikondisikan ya di Polres Jakarta Selatan? Tapi yang jelas Doktif nggak ada takut-takutnya. Dan akhirnya akun Doktif disita. Dugaan Doktif, penyitaan akun ini ada kaitannya dengan bargaining laporan Doktif yang di PMJ. Maksudnya bargaining itu jadi ada maksud untuk kalau misalnya nanti Doktif diperkirakan dengan akunnya Doktif itu disita, Doktif takut rugi, nggak bisa jualan, ya. Terus Doktif nggak bisa ngasilin endorse dan bla 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 seperti tuduhan kalian semua, ya. Maaf, Doktif sampaikan ke DRL, ya. Doktif tidak akan pernah mencabut laporan Doktif, ya, atas dugaan pemalsuan atau relabeling atau logo tomat di PMJ. Kenapa? Karena yang dirugikan itu ratusan miliar, ya. Jutaan masyarakat yang dirugikan. Sementara kamu melaporkan Doktif atas nama pencemaran nama baik, yang dirugikan hanya Doktif. Seandainya Doktif hanya memikirkan diri Doktif sendiri, ya pasti Doktif udahlah Doktif cabutlah PMJ. Yang penting akun Doktif kembali
oh maaf DRL, tidak akan pernah terjadi, biar akun Doktif diambil, terserah. Tapi yang penting uang kalian, hak masyarakat Indonesia dikembalikan. Itu tugasnya Doktif muncul di sini. Ya, jadi akan terbukti dengan berjalannya waktu siapa Doktif. Ya, Doktif hanya meminta hak masyarakat yang sudah dia makan dikembalikan. Itu. Ini dengan naiknya sidik, Bapak, artinya semua data udah lengkap, bukti sudah lengkap ya. Tinggal dipanggil untuk ditetapkan jadi. Ya, itu kalau untuk seperti itu coba nanti tanya ke tim penyidik. Yang jelas kita hari ini datang sebagai dari pihak pelapor dan juga kita ada pendampingan saksi juga, dan kebetulan masih ada satu saksi lagi yang untuk diperiksa. Nah, untuk selanjutnya akan kemungkinan untuk dipanggil pihak terlapor, yaitu saudari SS, dan kemungkinan kita tidak tahu apa yang tindakan yang akan diambil oleh penyidik karena ini terkait dengan ITE dan ini penyebarannya melalui Instagram. Apakah akan ada stop, tidak boleh dikatakan ya. Mungkin ada biar ada keseruan lah ya kan di media. Jadi tidak ada di sini kebal hukum ya. Baik Suneo, baik SS ya, baik DRG, tidak ada di sini kebal hukum. Yuk kita percayakan kepada penyidik. Mungkin ada yang bertanya tentang tersangka Doktif di Medan, kok nggak ada yang nanya ya? Kemarin seperti si Uyudes. Kemudian